nasional. Kegiatan bergengsi APEC tidak bisa dilepaskan dari peranan Anak Agung Gede Agung dalam kegiatan tersebut. Atas dedikasinya terhadap kegiatan internasional, Anak Agung Gede Agung memperoleh pengakuan dengan diraihnya penghargaan Satya Lencana Wirakarya tahun 2014. Penghargaan ini menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Anak Agung Gede Agung dalam kapasitasnya sebagai Bupati Badung. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi pusat pemerintahan Kabupaten Badung, mengungkapkan kebanggaan dan menuliskan pesan di prasasti yang bunyinya. Ini tulisannya adalah prestasi pembangunan Kabupaten Badung luar biasa. Selamat, jaga dan terus dijaga. Prasasti ini ditulis tanggal 23 Maret 2014, tertanda Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung juga tidak dapat dilepaskan peran DPRD sebagai lembaga legislasi yang selalu mengontrol jalannya pembangunan di Kabupaten Badung. Berbagai usulan disampaikan Bupati Badung Anak Agung Gede Agung di DPRD Badung, termasuk indeks pembangunan manusia yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Kerjasama dalam tugas pembangunan dan pemerintahan antara Bupati Badung dengan DPRD Badung yang berjalan baik melahirkan program pro rakyat. Berkenaan dengan pemerintahan di Kabupaten Badung, dari awal Bapak Anak Agung Gede Agung sebagai Bupati Badung dan masyarakat Badung sudah melihat bagaimana peningkatan terhadap APBD. Terhadap APBD itu sudah barang tentu sumber dananya yang 90% itu dari PAD kita. PAD itu adalah pendapatan asli daerah, itu sumbernya yang utama adalah pajak hotel dan restoran. Inilah Bapak Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Badung, kami tetap mengawal baik itu melakukan intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi terhadap pajak itu sendiri. Muaranya adalah untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Badung. Sudah barang tentu ketika pemerintah itu belum bisa memuaskan dan tidak bisa sebagai alat pemuas terhadap masyarakat di Kabupaten Badung secara menyeluruh. Tetapi kami tetap bahu-membahu bersinergi melakukan komunikasi dan bagaimana kami harus meningkatkan PAD itu terhadap PAD kita. Dan kita di DPRD Kabupaten Badung, begitu juga dengan eksekutif yang dipimpin oleh Bapak Bupati, selalu menekankan bahwa APBD itu harus pro dengan rakyat. Artinya keberpihakan daripada APBD itu lebih banyak kepada masyarakat. Di samping itu pula banyak sekali penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Kabupaten Badung. Dan ini sudah jelas sekali di penghujung daripada akhir masa jabatan beliau bahwa opini BPK itu adalah wajar tanpa pengecualian. Dan ini harus memang diterapkan oleh siapapun yang menjadi pemimpin yang akan datang ini. Bagaimana Kabupaten Badung itu sudah melangkah kepada kabupaten pemberdayaan. Kenapa? Karena kebutuhan dasar terhadap masyarakat yang di Kabupaten Badung itu sudah mayoritas terpenuhi.
Oleh karena itu, baik itu di tingkat kebersihan, baik itu di tingkat kesehatan, baik itu di tingkat IPM, Indeks Pembangunan Manusia, termasuk tolak ukurnya itu adalah MDGs, Millennium Development Goal itu, dan Kabupaten Badung sudah berbicara tentang hal itu berdasarkan faktual daripada data. Saya Agung Gede Agung, Bupati Badung untuk periode 2005-2010, periode pertama, dan 2010-2015, periode kedua, menyampaikan bahwa Kabupaten Badung yang memiliki potensi sangat besar, khususnya di bidang pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan juga kerajinan rakyat. Ini semua adalah kita tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Badung. Dari kajian kami, maka kami di pemerintah Kabupaten Badung menetapkan visi Kabupaten Badung adalah melangkah bersama membangun Badung yang santi dan jagat dita berlandaskan Tri Hita Krana. Dari visi tersebut kemudian diuraikan di dalam misi, ada 9 misi, di mana 9 misi tersebut sudah dipilah-pilah. Yang pertama adalah misi berkaitan dengan parahyangan, yang kedua misi berkaitan dengan pewongan, dan yang ketiga misi berkaitan dengan pelemahan. Dari Tirta Karana ini, setelah kita kaitkan dengan isu-isu yang berkembang sekarang, maka implementasi dari Tirta Karana ini adalah kami implementasikan dalam 5 prinsip dasar pembangunan Badung yang berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai modal kita dalam membangun ekonomi, dan yang kedua adalah bagaimana kita berpihak kepada penyerapan lapangan kerja, yang ketiga adalah kita berpihak pada pengentasan kemiskinan, dan yang keempat adalah kita berpihak kepada pelestarian budaya, dan yang kelima adalah kita berpihak kepada pelestarian lingkungan berdasarkan daya dukung kawasan. Jadi dari 5 prinsip dasar pembangunan Badung yang berkelanjutan ini, jelas kita memiliki parameter-parameter yang terukur, baik itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang akhir ini pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Badung sekitar 6,45%. Dan kemudian begitu juga pengangguran dapat kita tekan menjadi 0,48%, dan juga tidak kalah pentingnya tingkat kemiskinan kita bisa tekan menjadi 2,46%. Nah, dari ini semua sudah barang tentu harapan kita bahwa kesejahteraan dapat diraih oleh kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Badung, karena dari pertumbuhan tersebut pendapatan per kapita masyarakat Badung cukup tinggi, yaitu sekitar 39 juta pendapatan per kapita, yaitu kalau di ekuivalen dengan dolar sekitar 3.000 US dollar. Dari pendapatan per kapita tersebut dapat kita lihat berdasarkan atas teori distribusi pendapatan dan juga teori Gini rasio, bahwa Kabupaten Badung ini termasuk kabupaten dalam kuadran 2, yaitu pendapatan tinggi dan juga pemerataan tinggi. Jadi saya ulangi, Kabupaten Badung adalah pendapatan tinggi dan pemerataan tinggi. Jadi dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa kami selama 10 tahun ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung, mulai dari yang kita utamakan itu adalah bagaimana belanja kita lebih banyak kita arahkan kepada kepentingan publik. Jadi bila mana kita lihat dari APBD Kabupaten Badung yang besarannya sekitar 3,5 triliun tersebut, dapat kami sampaikan bahwa belanja publik dari APBD tersebut sekitar 67%, sedangkan belanja aparatur hanya sekitar 33%. Jadi dengan demikian APBD ini pro rakyat, karena
menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam kaitan dengan penyediaan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa Badung lebih baik, karena kalau dilihat dari perjalanan kami selama 10 tahun ini, dari APBD sekitar 600 miliar lebih, sekarang sudah kita bisa capai sekitar 3,5 triliun, sedangkan dari PAD, khususnya pendapatan daerah itu sekitar 300 miliar lebih, sekarang kita sudah mencapai sekitar 3,2 triliun, sedangkan PAD kita bisa kita tingkatkan menjadi 2,8 triliun. Semuanya itu kita arahkan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung melalui program-program yang pro rakyat. Sebagai inisiator jalan tol, Pemkab Badung di bawah kepemimpinan Anak Agung Gede Agung juga ikut serta sebagai pemegang saham pada jalan tol Bali Mandara. Pengembangan kepariwisataan menjadi salah satu prioritas perhatian semasa kepemimpinan Anak Agung Gede Agung. Hal ini mengingat kontribusi pariwisata yang sangat besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam rangka memperkuat daya saing kepariwisataan, telah dilakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas objek wisata, diversifikasi objek, dan daya tarik wisata diferensiasi produk, dan peningkatan pelayanan terhadap wisatawan. Pembangunan infrastruktur di kawasan wisata juga tak luput dari perhatian pemerintah. Kalau kita lihat dari sejak 10 tahun terakhir, dalam masa baktinya Bupati Anak Agung Gede Agung, memang pengembangan pariwisata itu dari tingkat manfaat sebagai PAD daerah itu memang kelihatannya cukup drastis peningkatannya. Kemudian peningkatan ini kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kepariwisataan, sehingga dari waktu ke waktu pariwisata Badung berkembang sangat pesat. Bahkan kalau sekarang dilihat secara real, bahkan wilayah Badung densitasnya cukup melampaui ambang batas. Di satu sisi perkembangannya demikian pesat, di sisi lain manfaat sebagai sumber PAD kabupaten itu luar biasa, dan itu menggerakkan pembangunan di seluruh Kabupaten Badung, termasuk desa-desa, apakah itu jalannya, apakah pertanian, apakah budayanya, apalagi sekarang mengembangkan pariwisata yang berbasis masyarakat di Badung Utara. Jelas sekali komitmen dan kebijakan Kabupaten Badung untuk meningkatkan pariwisata, untuk mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan memang sudah luar biasa. Sumber pemasukan dari pariwisata itu demikian besar, dan juga pemanfaatannya dengan benar, manfaatkan untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Badung. Di destinasi objek-objek pariwisata itu ditingkatkan kualitas dan kebersihan lingkungannya, dan juga pelestarian lingkungan daripada destinasi itu. Dan kalau kita lihat taman-taman publik yang menjadi pusat-pusat destinasi pariwisata, juga pembenahannya juga sudah cukup luar biasa, termasuk juga jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Badung di pedesaan, dan sudah perbaikannya sangat memadai untuk menjadi destinasi pariwisata pedesaan, desa-desa wisata yang akan dan perkembangan pertama sekali desa wisata di Badung Utara.
di sana akan ada agrowisata, ada desa wisata, yang di sini akan juga menghubungkan antara Badung dengan Bangli, yaitu destinasi Kintamani di Bangli. Sehingga apresiasi dan rasa syukur bahwa pariwisata itu memberikan manfaat demikian besar dimanfaatkan dengan benar dan baik, sehingga semua masyarakat, lapisan masyarakat dapat mendapat manfaat daripada manfaat besar yang diberikan oleh pengembangan pariwisata Kabupaten Badung ini. Perkembangan jumlah wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara di Kabupaten Badung meningkat dari 1.386.448 orang tahun 2005 menjadi 3.681.134 wisatawan tahun 2014. Pembangunan kepariwisataan tidak hanya diarahkan untuk memacu jumlah kunjungan wisatawan, tetapi lebih penting lagi pengembangan kepariwisataan berwawasan budaya yang diarahkan pada pelestarian nilai-nilai adat dan budaya daerah. Dalam mengembangkan pariwisata budaya, peranan Anak Agung Gede Agung cukup besar. Hal ini terlihat peranannya dalam proses penetapan Pura Taman Ayun menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Atas keberhasilan mengembangkan sektor kepariwisataan, Kabupaten Badung memberikan kontribusi 15 hingga 22% pendapatan dari pajak hotel dan restoran kepada 6 kabupaten di Bali, kecuali Denpasar dan Gianyar. Kontribusi untuk ke-6 kabupaten ini besarnya mencapai 1,4 triliun rupiah lebih sejak 2005 sampai 2015. Kontribusi ini termasuk anggaran promosi pariwisata dan anggaran lain yang dikelola terintegrasi oleh pemerintah provinsi. Kontribusi PHR bagi kabupaten lain merupakan wujud nyata dukungan pemerintah Kabupaten Badung untuk pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bali. Pembangunan patung Dewi Saraswati di Washington, karya seniman masyarakat Badung ini sesuai permintaan Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dipersembahkan bangsa Indonesia dalam rangka diplomasi budaya. Harus diakui perkembangan pesat kepariwisataan selama ini terjadi di wilayah selatan Kabupaten Badung, yakni Kuta dan Nusa Dua. Sadar dengan kondisi ini, Anak Agung Gede Agung telah membuat beberapa langkah terobosan untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah Badung Utara dan Selatan. Kebijakan yang diambil diantaranya dengan mengembangkan potensi pertanian dan agrowisata di Badung Utara untuk memasok kebutuhan hotel dan restoran di Badung Selatan. Belakangan ini, di wilayah Badung Utara telah berkembang beberapa fasilitas wisata agro yang memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan di wilayah ini. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Bupati Badung mendukung secara penuh masyarakat untuk melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pertanian dengan membangun terowongan secara swadaya bersama masyarakat Semanik di Petang. Terowongan sepanjang 8,1 km ini akan dapat mencetak sawah baru sebanyak 100 hektar lebih. Kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara juga makin banyak dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan mendukung kenyamanan wisatawan.
Untuk menggalakkan kunjungan wisatawan di Badung Utara, setiap tahun dilaksanakan Festival Budaya Pertanian. Festival Budaya Pertanian tahun 2015 memasuki tahun keempat, dibuka Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Anak Agung Puspayoga. Berbagai hasil pertanian ditampilkan dalam Festival Budaya Pertanian oleh masing-masing kecamatan. Dalam festival ini ditampilkan juga inovasi layanan publik dari beberapa satuan kerja perangkat daerah SKPD Kabupaten Badung. 3 inovasi Badung masuk Top 25, Top 40, dan Top 99 dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perhatian Anak Agung Gede Agung terhadap sektor pendidikan dibuktikannya dengan menganggarkan dana sebesar 28,80% di tahun 2010. Tahun 2011, 24,27%. Tahun 2012, 21,08%. Tahun 2013, 22,67%. Dan tahun 2014 mencapai 20,48%. Alokasi anggaran pendidikan ini rata-rata di atas amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Memperluas akses pendidikan dari 2010 hingga 2014, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk pemberian beasiswa miskin berprestasi.